Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhiril ayah. Untuk sobat Marsyad, sobat Misail Al-Gonawi, dan beberapa teman-teman yang intens dalam mengikuti perkembangan dunia teknologi, khususnya buat peserta didik kelas 12, umumnya buat para sobat-sobat sekalian. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti channel yang insya Allah akan saya manfaatkan dan saya share ilmu-ilmu sedikit lah, nggak terlalu banyak, yang penting bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian ini bisa memanfaatkan channel ini semaksimal mungkin guna untuk menunjang kegiatan pembelajaran, menambah wawasan kalian di dalam dunia teknik komputer jaringan dan dunia-dunia teknologi yang lain. Oke, langsung saja pada pertemuan hari ini untuk sobat channel Insan Tafdi ataupun channel Misail Al-Gonawi, saya akan memberikan sebuah pengetahuan sedikit lah, nggak banyak gitu, bahwa di dunia TKJ itu kita juga bisa tidak terlepas dari yang namanya elektronika. Kenapa? Karena setelah saya survei berbagai macam perusahaan, kelemahan-kelemahan TKJ itu mutlak ada di skill elektronikanya juga. Maka di kesempatan kali ini TKJ SMK Perguruan 2 ini kita combine, kita kumpulkan di dalam suatu perkumpulan TKJ dan elektronika, sehingga kalian juga lepas dari SMK Perguruan 2, kalian juga punya keahlian atau multi skill, sehingga para HRD atau orang-orang industri tertarik dengan jasa kalian. Oke, dalam hal ini saya akan berbicara mengenai Arduino ya. Kalau kemarin kita bicara mikrotik, sekarang kita berbicara Arduino. Arduino ini banyak ragamnya ya. Yang kita punya ini Arduino yang murah lah, yang bisa dibeli dengan uang kita sendiri dari hasil tabungan. Tapi ada juga yang Arduino yang merek Raspberry yang harganya cukup wah gitu loh, bisa di atas 1 jutaan ya. Itu cukup menguras waktu ya untuk mengumpulkan dana segitu buat teman-teman yang masih sekolah barangkali. Arduino ini banyak digunakan di dunia industri. Ini banyak yang kurang tahu di dunia TKJ. Bahkan kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengkontrol sebuah beban ya. Kita bikin modulnya, kita bikin layoutnya. Tapi itu perlu dipelajari karena apa? Buat tambahan ilmu kita. Bahkan nanti di dunia industri bahkan kita dites, bisa nggak bikin layout, bisa nggak bikin rancangan wiring gitu ya. Kita harus bisa memaksimalkan kesempatan itu begitu. Tapi dalam hal ini saya memberikan informasi Arduino ini hanya sebatasnya saja ya. Nanti kalian bisa memaksimalkan sehingga kalian bisa mengerti dari bagian-bagian yang ada pada Arduino. Nah, ini port yang ini ya, ini dimanfaatkan untuk tegangan USB ya. Jadi ini yang mengarah ke komputer kita nanti. Kalau kita lihat portnya adalah semacam ini ya. Ini tinggal dicolok saja ya ke bagian Arduino. Nah, fungsi Arduino ini untuk mengkontrol jarak jauh ya. Kalau dulu ada microcontroller, mikroprosesor ya, sekarang bisa diwakilkan dengan Arduino Uno ini. Ini harganya cukup murah ya, ada yang 400.000, ada yang 600.000. Oke, kita colokin ya. Cara ini hanya saya menghidupkan Arduino Uno karena dengan mengkontrol Arduino ini kita juga membutuhkan aplikasi nanti yang saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya di laptop ya, dengan menggunakan aplikasi Arduino namanya. Ini hardware-nya ya. Dan di sini ada port-portnya ya. Di sini ada port untuk Bluetooth-nya, untuk Wi-Fi-nya, untuk output dan input-nya. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Yang penting kalian tahu dulu bentuk Arduino-nya ya.
Nah, cara menghidupkannya, kita colokin aja ke dalam port USB-nya, maka dia akan hidup. Dan kalau terhubung di komputer atau laptop, nanti di komputer itu akan Fonio hardware atau mencari perangkat Arduino-nya. Nah, itu nggak bisa langsung pakai, nanti harus diinstal dulu aplikasinya, yang nanti insya Allah untuk anak-anak kelas 12 saya akan bagi link aplikasinya dan link drivernya. Nah, sama seperti Mikrotik. Kalau Mikrotik itu kemarin sebelum digunakan kita harus reset, Arduino-nya pun juga begitu. Nah, Arduino ini ada tombol warna yang kecil ini, tombol digital. Kita tekan aja selama 2 tahun. enggak 10 detik aja ya. Ketika 10 detik sudah ditekan ya, nah nanti dianggapnya Arduino ini sudah mereset, sudah mentitik nolkan program. Nah, ini sudah gerak ya lampu usernya nih. Kalau saya ulang lagi ya, nah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika dilepas, nah itu usernya gerak. Itu namanya menghapus data yang ada di Arduino-nya. Ya, saya nggak berani bilang microcontroller karena ini bukan microcontroller, tapi ada juga yang Raspberry menggunakan microcontroller. Itu harganya cukup mahal ya. Saya mau yang murah-murah aja, yang penting fungsinya sama, kalian bisa dapat ilmunya, kemudian kalian juga bisa mengimplementasikan di dunia industri. Nah, nanti kalau sudah kita, biasanya nih para pengguna Arduino itu lebih senang menggunakan Bluetooth gitu, atau WiFi, tapi saya tidak berani menggunakan WiFi karena harganya cukup lumayan untuk belinya. Kita menggunakan Bluetooth. Nah, Bluetooth tinggal dicolokin aja ke port A0 sampai A5 di sini. Di sini ada nih keterangannya. Tinggal dicolokin saja, dia modelnya modul gitu. Nah, di model modul ini untuk WiFi. Nah, nanti untuk menginisial Bluetooth ke dalam Arduino-nya pun juga ada caranya. Nanti yang mau tahu ya simak terus di channel ini ya. Itu aja pelajaran pengenalan Arduino. Kalau ada pertanyaan boleh dijapri ke saya atau dikomenkan channel yang kalian lihat. Kalau senang di subscribe atau di like, kalau nggak senang ya udah diabaikan aja, nggak apa-apa. Niat saya hanya berbagi. Mungkin itu aja penjelasan yang saya berikan kepada kalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam selalu, semangat selalu, sejahtera selalu untuk kita semua, dan maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga usaha dan ikhtiar yang kita lakukan memenuhi daripada keberhasilan yang berkah. Demikian dari saya, Marsat Al-Ghanawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.